Halo, ketemu lagi di podcast SMK Bakta. Perkenalkan, nama saya Hasta Prima Erlangga yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Podcast kali ini akan mengangkat tema raih prestasi semenjak remaja. Yang akan kita ajak ngobrol adalah salah satu siswi dari SMK Bakti Wiyata, yaitu siswa dari kelas 11 Farmasi. Mari kita sambut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nadinur Azahra, biasa dikenal Nadinura. Saya dari kelas 11B Farmasi. Halo Nadine. Halo Pak Hasta. Sebelum jauh membahas tema yang ingin kita bertanya terlebih dahulu, gimana sih kegiatan Nadine selama sekolah di Bakta dan di luar sekolah? Apa aja sih yang sering Nadine kerjakan, Nadine lakukan itu apa aja sih? Yang biasanya saya lakukan di sekolahan itu yang pastinya ekstra ya Pak ya. Saya mengikuti banyak ekstra yang dimana awalnya cuman maksimalnya tuh bolehnya 2, tapi ternyata diperbolehkan lebih dari 2 ya. Di antara lainnya ada ekstra tari, paduan suara yang pastinya wajib, pramuka. Setelah itu juga ada mungkin teater ya Pak ya. Iya. Ya. Seperti yang kita sudah ketahui ya Nadine ya. Kalau Nadine itu punya bakat di bidang nyanyi, nari, di antara kedua itu mana sih yang lebih Nadine sukai? Kan Nadine juga ikut ekstra itu juga. Ya. Kalau untuk spesifiknya yang lebih saya sukai semuanya sih Pak. Nggak bisa milih salah satu. ya imbang lah ya. Imbang ya. Jadi keduanya itu imbang berarti ya? Iya, imbang. Lalu apa sih yang Nadine suka itu, hobi sejak kapan? Lalu kalau boleh tahu siapa sih yang menjadi motivasi atas Nadine mau mengembangkan bakatnya di bidang nari dan nyanyi itu? Kalau untuk itu dalam bidang seni ya Pak ya, terutama saya. Seni itu sudah ada di dalam keluarga saya itu sejak buyut saya juga, dari dulu ya. Jadi sebenarnya saya dulu itu dari kecil takut banget yang namanya jaranan Pak. Iya, takut banget. Terus akhirnya sama mama diikutkan les di Sanggar Tari Kembang Sore Kediri situ. Akhirnya dari situ berkembang dan sampai sekarang sebenarnya saya sudah tidak mengikuti di sanggar tari tersebut, tetapi karena di SMK ada ekstrakurikuler tarinya, jadi saya melanjutkan lewat ekstranya saja seperti itu. Iya. Jadi yang lebih mendorong Nadine untuk menguasai nyanyi, nari, itu pengembangan bakat itu lebih ke orang tua berarti ya? Iya, Mama orang tua, ya? iya betul. Oke. Lalu untuk Nadine, kalau untuk waktu, bagaimana cara membagi waktu? Kan kegiatanmu banyak, ekstramu yang kamu ikuti juga banyak. Iya. Gimana sih cara membagi waktumu? Karena juga kalau dibilang bakatmu itu bisa dibilang multi talent juga bisa. Gimana sih? Mungkin ini pertanyaan dari banyak orang juga ya. Banyak banget yang tanya, karena kegiatannya nggak cuma 1-2 gitu ya. Itu lebih ke awal-awalnya juga sempet bingung ya Pak ya. Karena sempet mikir juga nanti kalau misalkan lebih memprioritaskan yang tari, tapi saya juga bisa nyanyi gitu, kayak eman-eman gitu loh Pak ya. Jadi caranya mungkin biasanya saya itu membuat to-do list gitu loh Pak, tau nggak, kayak list gitu. Iya listnya kayak gitu. Jadi setiap hari Senin mungkin saya pulang sekolah itu sekarang ada kegiatan bimbel. Setelah itu untuk hari Selasanya karena nggak ada bimbel, setelah pulang sekolah mungkin bisa saya buat latihan band atau nyanyi seperti itu. Iya. Oh, jadi Nadine itu lebih suka orang yang terjadwal berarti? Iya, terjadwal, di planning. Iya. Kalau misal ada acara yang tubuh kan berarti lebih tidak mengutamakan acara itu, lebih suka yang terjadwal berarti ya? Iya, terjadwal seperti itu. Terus gini, kan dengar-dengar terus yang kita lihat di Bakta ini, Nadine sempat menorehkan juara puisi ya? Iya. Terus tingkat kota kalau nggak salah. Sama yang terakhir ini adalah lomba juara 3 monolog FLS 2N tingkat provinsi. Iya. Nah, dari kedua
predikat itu, gimana sih rasanya kamu mendapatkan prestasi itu? Terus apa sih yang membuatmu bisa mendapatkan prestasi itu? Ya awalnya mungkin saya kan masuk di sini kan juga baru ya Pak ya, masih kelas 10 seperti itu. Rasanya awalnya takut karena ya masih baru ya. Ternyata setelah mendapatkan juara yang pastinya bangga dan senang seperti itu Pak. Selain bangga dan senang, apa sih yang membuat doronganmu untuk mengembangkan bakatmu di bidang non akademik? Karena bisa dibilang Bakta ini kan sekolah kesehatan. Ya. Yang kamu itu juga farmasi, juga kesehatan. Apa sih yang lebih mendorongmu untuk ikut di acara non akademik itu atau kegiatan non akademik itu? Yang pasti ingin membuktikan kepada orang-orang di luar sana atau mungkin adik-adik yang kepo tentang SMK Kesehatan Bhaktiwiyata itu apakah hanya seputar kesehatan saja sih, seperti itu. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman di luar sana bahwa SMK Kesehatan yang dinamakan kesehatan itu tidak hanya selalu berkaitan tentang dunia kesehatan saja, tetapi juga ada tentang kesenian juga, seperti itu. Iya, kan tadi ingin ya, berarti benar-benar memotivasi orang lain untuk mengembangkan bakatnya di bidang akademik. Betul. Tips yang ingin Nadine berikan untuk mungkin adik kelasmu, mungkin teman-temanmu untuk lebih mengembangkan apa yang ada di dirinya yang mungkin saat ini belum terasah, itu apa sih tips-tipsnya? Mungkin lebih ke percaya diri dulu ya Pak ya, karena semua itu dilandasi dengan rasa percaya diri. Kalau misalkan kita nggak percaya diri itu pasti kita akan ngerasa ragu untuk melangkah, seperti itu. Berarti lebih ke rasa percaya diri yang lebih harus ditingkatkan. Iya, tapi jangan terlalu over sih. Iya. Benar. Iya, ada batasannya juga. Nggak terlalu over. Kamu juga punya udah minat non akademik, sekolah malah di kesehatan juga. Iya. Kan suatu hal yang sedikit bersimpangan. Tapi kalau boleh tahu, apa sih cita-citamu setelah lulus dari sekolah SMK Kesehatan Bhaktiwiyata ini, dan kenapa sih kamu pengen meraih cita-cita itu? Saya sekolah di sini karena meneruskan keluarga saja sih, karena almarhum paman saya, Om, itu dulu juga dari SMK sampai kuliah pun juga di IIK Bhaktiwiyata. Jadi ingin meneruskan saja. Ya. Jadi lebih meneruskan apa yang sudah ada di Om Nadine berarti ya? Iya, apoteker. Apoteker. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Oke, terakhir nih, apa sih saran-saran dari Nadine supaya siapapun bisa mengukir prestasi, dan hal apa yang perlu disiapkan untuk lebih mengukir prestasi di situ? Untuk masukan dari saya ke teman-teman semuanya, jangan takut untuk melangkah apapun yang terjadi. Kalian punya kelebihan masing-masing, passion kalian masing-masing. Jadi tunjukkan kepada semua orang bahwa kalian itu bisa, seperti itu. Kalau misalkan banyak yang ngeremehin kalian, gak apa-apa. Itu adalah awal mula kalian itu terbentuk untuk menjadi seseorang yang sukses, dan yang pastinya hasilnya itu pasti akan membanggakan gitu ya. Pasti sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Kalau kamu akan menjadi lillah. Benar. Itu aja dari kita, Nadine. Suatu pertanyaan cukup bisa memotivasi teman-teman yang lainnya juga ya. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, bagaimana? Seru kan podcast kali ini? Percakapan dengan narasumber kita yaitu Aisyah Nadine selaku narasumber kita di episode kali ini. Bagi yang ingin berprestasi seperti Nadine, bisa bergabung dengan kami SMK Kesehatan Bhaktiwiyata dengan alamat Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri, atau melalui website di www.smkbw.sch/pendaftaran. Demikian podcast kali ini. Jangan lupa saksikan video-video lain. Sekian dari saya dan Nadine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.